adalah bermuka dua, berasal dari kata an-nafaqo. Nifaq secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan pengertian secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan dalam hatinya. Macam-macam nifaq ada dua, yaitu satu, nifaq amali. Nifaq amali yaitu perilaku kemunafikan yang terlihat dalam tindakan seperti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, meskipun masih memiliki iman di hati. Nah, yang kedua ada nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang lebih serius, di mana seseorang tidak hanya berbuat salah, tetapi juga memiliki keyakinan yang salah tentang ajaran agama, seperti meragukan rukun iman. Selanjutnya ada tanda-tanda pelaku nifaq atau orang munafik, yaitu pertama, bila berkata ia berdusta, yang kedua, bila berjanji ia mengingkari, yang ketiga, bila dipercaya ia mengkhianati, dan yang terakhir itu ada bila berseteru berbuat fajir. Nilai negatif perilaku nifaq yaitu berbohong, malas beribadah, mencela orang beriman, menganggap selain Allah adalah penolong dan pemberi kemuliaan, mengaku sebagai pelaku kebenaran, bermanis lidah, dan yang terakhir pelaku perbuatan jelek. Cara menghindari perilaku nifaq yang pertama, bersikap jujur, lalu yang kedua, bersikap amanah, yang ketiga, meneguhkan perjanjian, dan yang terakhir, mengembangkan rasa tanggung jawab. Ghodab berasal dari bahasa Arab, dari akar kata ghodoba, yang bermakna marah atau emosi. Secara bahasa, ghodab berarti marah atau emosi yang meledak-ledak. Secara istilah, ghodab adalah keadaan emosional yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak terkontrol atau berlebihan. Biasanya disebabkan oleh rasa tersinggung, kesal, atau tidak puas. Dampak negatif ghodab meliputi 1. Kehilangan kendali diri, tindakan impulsif yang dapat menimbulkan penyesalan. 2. Merusak hubungan sosial, konflik dengan orang lain yang memperburuk hubungan. 3. Kesehatan fisik, dapat memicu tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sakit kepala, masalah pencernaan, sistem kekebalan tubuh lemah. 4. Mengganggu pikiran dan keputusan, menghalangi kemampuan berpikir jernih. Cara menghindari ghodab yaitu meredam rasa amarah dengan cara menahan diri, meredam rasa amarah dengan cara beristighfar, meredam rasa amarah dengan cara membaca ta'awudz, meredam rasa amarah dengan cara berwudu, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi, meredam rasa amarah dengan cara berdiam diri, memberi maaf. Pengertian keras hati. Secara bahasa, keras hati berarti sikap yang tidak mau menerima nasihat, kritik, atau peringatan, serta menunjukkan ketidakpekaan terhadap perasaan orang lain. Secara istilah, keras hati merujuk pada kondisi mental dan emosional seseorang yang menolak kebenaran dan tidak mau berubah, sehingga sulit untuk menerima ajaran atau nilai-nilai yang baik. Ciri-ciri orang yang keras hati itu ada 1. Menolak nasihat, sulit menerima saran atau kritik dari orang lain meskipun itu untuk kebaikannya diri sendiri. Yang kedua, ada kurang empati, tidak peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, seringkali mengabaikan perasaan orang lain. Yang ketiga ada sikap defensif, sering membela diri dan merasa terancam saat ditegur atau dikritik. 4. Teguh pada pendirian, keras kepala dalam pendapat dan tidak mau mempertimbangkan sudut pandang orang lain. 5. Sulit berubah, enggan melakukan perubahan atau perbaikan meskipun menyadari adanya kesalahan. Dan yang terakhir ada emosi yang tidak stabil, mudah marah atau tersinggung ketika ada perdebatan pendapat. Cara menghindari keras hati itu ada beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani, mentauhidkannya yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selainnya.
Terus ada melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Selanjutnya ada meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Ada banyak pengingat Allah, bertaubat dan beristighfar. Dan yang terakhir ada selalu bermusahabah atau berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu.